Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita masih pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan COVID-19 segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang Quran dan hadis, materi tentang itu rendah hati, hemat dan sederhana. Maka sebelumnya Pak Guru absen terlebih dahulu pada hari ini, yang tidak berangkat nanti bisa Pak Guru cek di grup WA. Oh, ternyata ada satu anak yang belum hadir. Siapa ya yang belum hadir pada hari ini? Ani Prastuti masih sakit. Masih sakit ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Ani Prastuti segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan Pak Guru tampilkan materi pada pagi hari ini, yaitu materi tentang Quran hadis, rendah hati, hemat dan sederhana untuk kelas 8 semester 1. Mungkin para siswa pada waktu kelas 7 Guru sudah pernah menerima pembelajaran tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan al-samsiyah dan al-qamariyah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 26 dan 27, yang di situ mengandung arti tentang sederhana, rendah hati dan hemat. Maka untuk selanjutnya perlu kalian ketahui para siswa, yaitu standar kompetensi. Yang pertama yaitu menerapkan hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kemudian kompetensi dasarnya yang akan kita capai itu menjelaskan hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, membedakan hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Yang ketiga adalah menerapkan bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah dalam bacaan surah-surah Al-Quran dengan benar. Baik, selanjutnya untuk para siswa kan amati Al-Quran di bawah ini, dan nanti salah satu Pak Guru minta untuk membaca dari Al-Quran. Sudah diamati? Sudah Pak Guru. Kalau sudah, ya surat apa tuh Pak? Surat apa? Dan Al-Furqan. Nah, pintar ya. Al-Isra. Al-Furqan dan Al-Isra. Yaitu ayat berapa, Mas Agus? 87 ya Pak. 63. Al-Furqan 63. Al-Isra-nya ayat 26 dan 27. Baik. Untuk selanjutnya, sekarang Pak Guru minta salah satu membacanya. Mas Arif coba dibaca surat Al-Furqan ayat 63-nya. Ya Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, terima kasih Mas Arif yang sudah membacakan surat Al-Furqan. Kemudian Mas Agus, coba dibaca ayat 26 surat Al-Isra. 26. Ya.
wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubaddar tabdira. Tubadir tadbiro. Ya, bagus. Baik, dari ayat 26 dan ayat 27 sekarang Mas Alif untuk membacakan ayat 26. 20? 27 kurang besar, Pak. Maaf. Oh, kurang besar ya. Sudah? 27 ya. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadirina kanu ihwanas syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Bagus ya. Dari ketiga ayat ini menerangkan tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Namun yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang hukum bacaan alif lam. Alif lam dibagi menjadi berapa? Kalian lihat? Dibagi menjadi Dua huruf. dua. Ya, bagus. Yaitu apa saja, Mbak Anis? Alif lam, Samsia, alif lam, Qamariyah. Jadi alif lam dibagi menjadi dua, alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Adapun alif lam samsiah itu hurufnya ada berapa? 14. Oh, 14, bagus. Kemudian kalau alif lam qamariyahnya hurufnya ada 14 juga. Jadi nanti bisa membedakan mana hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, apa itu alif materi? Apa itu alif lam samsiah? Alif lam samsiah yaitu bisa juga disebut idgham samsiah. Dikatakan idgham samsiah karena suara alif lam diidghamkan ke dalam huruf samsiah yang ada di hadapannya, sehingga suara alif lam samsiah menjadi lebur karena dimasukkan dengan huruf samsiah tersebut. Adapun huruf samsiah jumlahnya ada 14, yaitu ta, sa, da, ro, za, sin, shin, shod, zot, to, do, lam, nun. Nah, ini untuk huruf al-samsiahnya. Adapun contohnya nanti bisa kalian lihat. Ketika ada al, kemudian kok ada huruf dari salah satu yang 14 ini, maka nanti bahannya diinfomkan atau dimasukkan. Itu contohnya al-al, contohnya wal-ad, wal-duha, contohnya wal-duha, kemudian al-zikro, dan seterusnya nanti. Sudah paham untuk al-samsiahnya? Sudah. Sudah. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pengertian al-qamariyah. Al-qamariyah disebut juga idhar qamariyah. Al-qamariyah harus dibaca jelas dan terang. Alif lam yang dirangkaikan dengan salah satu huruf qamariyah, maka alif lam harus dibaca jelas. Adapun huruf al-qamariyah jumlahnya juga ada 14, yaitu apa saja coba Mbak Atik? Di Pak. Ya, sebutkan coba huruf al-qamariyahnya. Alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Oh iya. Kalau hamzah sama dengan alif apa ya, Pak? Oh iya, sama ini. Jadi nanti bisa disamakan, alif dan hamzah itu sama.
Baik, bagus. Selanjutnya, perbedaan. Nah ini, perbedaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yaitu, kalau alif lam samsiah, penulisan alif lam samsiah menggunakan tanda tasydid pada huruf samsiah yang berada di depan alif lam samsiah. Contohnya, ad-dzikra, at-takasur, as-sulusud. Kemudian al-qamariyah, penulisan al-qamariyah memakai tanda sukun pada huruf lam, yaitu al-ahad, alhamdu, al-qari'ah. Sudah paham ya untuk perbedaannya? Jadi membedakan al-samsiah dan al-qamariyah itu sangat mudah sekali. Kalau alif lam samsiah itu setelah di depannya ada tanda tasydid, adapun alif lam yang bertanda sukun maka dibaca al-qamariyah. Ya. Coba kalian perhatikan dari surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Sudah diperhatikan? Sudah. Baik. Nah ini dalam surat Al-Furqan al-qamariyahnya ada berapa? Al-samsiahnya ada berapa? Jadi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada berapa? Ini ada angka berapa? 2, Pak. Angka 2. Hukum bacanya apa ini? Samsiah, Pak. Ya, bagus. Kemudian angka Alladzi. Alladzi, yaitu angka 4. Samsiah. Jadi juga al-samsiah. Kenapa al-samsiah? Karena di roh ini ada tanda tasydid. Dan ini kalau ada alnya bertanda tasydid, nah lam juga termasuk huruf samsiah, maka juga termasuk al-samsiah. Kemudian ada bacaan al-qamariyahnya apa tidak dalam Al-Qur'an? Al-ardi. Al-ardi berapa? 8. Itu ada al bertemu dengan huruf ro. Ya, al bertemu dengan huruf Hamzah. oh hamzah. Oh iya betul, hamzah. Kemudian yang berikutnya Ro. ada lagi Ada nomor Al-jahilu. al-jahilu, yaitu ada alif lam bertemu dengan huruf jim. Pintar-pintar ya, ini kelas 8. Baik, yang berikutnya dari surat Al-Isra ayat 26 dan 27, yaitu ada enggak? Ada, Pak. Ya, angka 2, angka 5, ya. Al-qamariyah 5, Al-qamariyah. ya. Kemudian 8, Samsiah. kemudian ada lagi? Nah, 15, Pak. 20 ya. Al-15. Oh, ini 15. Al-Mubadirin. Apa ini? Qamariyah. Al-Qamariyah. Kemudian Samsiah. Samsiah. Ya, Samsiah. Ya, pintar-pintar semuanya ya. Baik, itu nanti bisa dipelajari lagi. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, hukum bacaan alif lam samsiah dibagi menjadi 2, yaitu alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, nama lain dari al-samsiah adalah idgham samsiah. Kemudian yang ketiga, nama lain dari al-qamariyah adalah idghar qamariyah. Kemudian yang keempat, perbedaan hukum bacaan al-samsiah dan al-qamariyah, yaitu kalau al-samsiah bertanda tasydid setelah alnya, kemudian kalau al-qamariyahnya lamnya bertanda sukun. Sudah paham anak-anak? Nanti pada yang tadi sudah disebutkan, kalian tulis di sini. Ini salah satu contoh. Satu al-samsiah ar-rahman, alif lam bertemu dengan ro. Sudah paham untuk tugasnya? Sudah ya?
Nanti untuk dikirimkan, difoto, ditulis di buku dulu, difoto, kemudian dikirimkan ke Pak Guru melalui grup WA ataupun di GC. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan nanti kalian bisa membaca Al-Quran, juga bisa menemukan hukum bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qamariyahnya di bacaan-bacaan yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri. Tidak ada ya? Pak Guru akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.